Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat. Pada kesempatan ini saya ingin mengomentari tema berkaitan dengan perkawinan dalam gereja Katolik, terutama sikap gereja Katolik yang menolak dan tidak mengizinkan perkawinan sesama jenis. Pada hari Senin 15 Maret yang lalu, Vatikan melalui Kongregasi Ajaran Iman kembali menegaskan bahwa gereja Katolik menolak dan tidak mengizinkan pemberkatan perjanjian perkawinan sesama jenis, baik itu antara perempuan dan perempuan maupun laki-laki dan laki-laki. Jawaban Vatikan adalah negatif atas berbagai keraguan tentang kewenangan para imam dalam memberkati perjanjian perkawinan sesama jenis. Namun ada sejumlah kecil imam, terutama di Austria dan Jerman, yang justru mengkritisi dan bahkan menolak dekrit Vatikan tersebut. Sejauh yang dapat dilihat, argumentasi mereka adalah bahwa kalau pemberkatan itu merupakan anugerah Tuhan, dalam mana itu bisa disalurkan kepada semua, misalnya dalam pemberkatan mobil, rumah, orang, usaha, dan lain-lain, lantas kenapa anugerah itu tidak bisa diberikan kepada pasangan sesama jenis yang berkomitmen untuk hidup bersama dalam ikatan perkawinan? Nah, itu kurang lebih argumentasinya. Mungkin ada argumentasi lain, tapi sejauh yang bisa dilihat adalah itu. Nah, dalam hal ini, Gereja Katolik ingin menegaskan bahwa menyalurkan anugerah Tuhan itu dalam arti pemberkatan tidak ada larangannya. Misalnya pemberkatan mobil, bayi yang baru lahir, bahkan ada pemberkatan binatang juga. Pemberkatan orang-orang homoseksual juga tidak ada larangannya. Sejauh itu bukan sebuah perjanjian perkawinan. Itu mesti tegas. Terkait hal ini, beberapa bulan yang lalu Paus Fransiskus pernah menyampaikan begini. Orang-orang homoseksual punya hak untuk tinggal di tengah-tengah keluarganya. Mereka juga adalah anak-anak Allah. Kita tidak bisa menyingkirkan dari tengah-tengah keluarga siapapun, termasuk mengucilkan dan membunuh masa depan mereka. Yang harus kita lakukan adalah membuat payung hukum sipil hidup bersama. Mereka juga punya hak untuk dilindungi secara hukum. Lebih lanjut, Sri Paus menegaskan, siapakah saya untuk menghakimi atau mengadili mereka? Pernyataan Paus Fransiskus tersebut harus dilihat dalam kerangka moral dan pastoral. Pertama, bahwa Paus Fransiskus mengajak kita semua untuk tidak bertindak diskriminatif atau mengucilkan, menyingkirkan, dan membunuh masa depan kaum homoseksual itu. Sehingga beliau mengusulkan agar dibuat hukum sipil hidup bersama untuk melindungi pribadi mereka dari perlakuan buruk dan penolakan sosial, terutama dalam lingkungan keluarganya sendiri. Nah, yang menjadi dasar pelarangan Vatikan terkait dengan pemberkatan pasangan sesama jenis adalah berkaitan dengan sakramen perkawinan itu sendiri, yang menjadi ajaran resmi Gereja Katolik. Dalam kitab hukum kanonik ditegaskan bahwa perjanjian perkawinan dengannya seseorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk antara mereka persekutuan seluruh hidup yang menurut ciri kodratinya terarah pada kesejahteraan suami istri serta kelahiran dan pendidikan anak antara orang-orang yang dibaptis oleh Kristus Tuhan diangkat ke martabat sakramen. Jadi dalam hal ini, Gereja Katolik hanya mengakui perkawinan yang sah sebagai sebuah sakramen kalau dilaksanakan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, serta terarah pada prokreasi, yaitu terbuka pada kelahiran baru atau kelahiran anak-anak. Terima kasih.